Wisnu, jadi menurut Anda, apakah kasus Sutrimo ini merupakan upaya pengalihan isu yang menjerat ex-Jampitsus? Bisa jadi ya. Bisa jadi kan. alasannya? Alasannya apa? Selama ini kan melihat pemberitaan di diagram tadi kan banyak beritanya ke Pak Febri ya. Persoalannya adalah apakah yang nyuruh ngalihkan isu ini Pak Febri atau bukan. Nah itu tidak secepat itu kita ngambil kesimpulan. Karena di dalam perkara Pak Febri ini ada banyak pihak yang merasa terikut gitu, terseret atau terlibat atau memang justru dia otaknya gitu kan, bukan Pak Febri otaknya. Tadi udah disampaikan analisa intelijen gitu kan. Karena apa? Dia sampaikan mengapa perkara ini belum selesai di Polri kok bisa bergeser. Dan menggesernya itu harinya hari Sabtu. Itu bukan hari official, itu hari Sabtu. Buat berita acara aja belum selesai, mendeteksi barang sitaan itu asli apa palsu juga belum selesai, emasnya apa itu bukan emas asli apa itu, kok terburu-buru. Nah ini dewa apa yang bisa menggerakkan ini? Nah itu kan berarti menandakan bahwa perkara ini bukan besar dari segi jumlahnya, tapi besar dari segi apanya. Nah itu artinya ada orang pihak ketiga yang ingin mengalihkan isu ini, bukan Pak Febri-nya. Saya sependapat dengan Pak Rajasa. Apalagi beliau intelijen ya. Dan intelijen, jadi nggak tahu lah intelijen ordal atau intelijen gimana ini. Ordal. Jadi jelas bisa jadi gitu. Nah sekarang dalam mengalihkan isu ini seperti ini. Nah ini bisa merugikan juga untuk Pak Febri ya. Kalau itu Pak Febri nggak terlibat, dia merugikan dia. Nah ini bisa untuk itu. Tetapi apapun yang kita duga-duga oleh netizen termasuk oleh saya ya, kita tunggu sabar hasil otopsi. Oke, baik. Coba saya ke Pak Firman. Pak Firman, dengan rumor adanya pengalihan isu ini, apakah memang ada dugaan ada pihak yang menginginkan klien Anda untuk diam? Ya, saya merespon langsung ya, supaya tidak ada bias fakta atau informasi. Pertama, sebenarnya di dalam daftar saksi, baik di Kortas maupun di Kejaksaan Agung, itu beliau bukan saksi, apalagi saksi kunci. Nah, calon saksi juga bukan? Ya, jadi juga soal pekerjaan. Ini tampaknya saya hormat kepada pengacara Buaan, belum tidak pernah ada penugasan tambang. Soal tambang itu. Kemudian yang kedua juga beliau tuh menjaga sebenarnya di pos ronda itu yang sebenarnya menjaga tuh banyak. Ya, jadi bahkan atas kemauan sendiri sebenarnya. Ini informasi sebenarnya dari keluarga dan memang tidak pernah beliau Pak Febri itu menyuruh untuk kembali ke Jakarta. Jadi sebenarnya dalam konteks informasi saya setuju dengan Pak Susno tadi bahwa ya jangan sampai fabricate informasi menjadi fabricate case. Tidak semua pabrik informasi kemudian jadi pabrik kasus. Artinya menjadi kasus apa dan sebagainya. Marilah kita konsentrasi saja kepada pembuktian secara scientific evidence. Itu yang saya katakan. Kita berprasangka boleh, tapi prasangka itu tidak boleh melebihi atau mendahului pembuktiannya. Itu kan prinsip praduga bersalah yang hanya boleh dimiliki oleh penegak hukum, tapi juga kemudian menjadi praduga tidak bersalah jika pembuktiannya tidak menunjukkan hal semacam. Iya, klien Anda ini merupakan gravity oleh dari kasus ini. Jadi menurut Anda sendiri, apakah kasus Sutrimo ini merupakan sebuah pertanda bahwa ada yang ingin klien Anda diam? Pertanyaan saya yang tadi. Saya rasa kami belum melihat ada causa verban atau relasi yang kuat terkait dengan persoalan kasus beliau. Ini kalau dalam istilah sebagai obiter dicta atau bagian yang menjadi lingkaran kasus, ternyata juga tidak. Sampai hari ini pun proses pemeriksaan masih berjalan. Jadi mohon maaf, kalau ini dikatakan ada terjadi obstruction of justice, itu biasanya pending judicial process izin bang. Jadi penyidikannya tetap berjalan. Kemudian pending prosecution, penuntutannya kemungkinan ya kita tidak tahu seperti apa. Tapi yang jelas pending proses tidak terjadi di dalam hal ini. Hanya sebagai warga negara hak untuk mendapatkan perlakuan yang fairness ya hanya melalui instrumen pra peradilan itu. Dan di dalam pasal 91-nya memang ditegaskan dalam melakukan penyidikan tidak boleh menimbulkan prasangka kepada seseorang tersangka. Pak Thomas, tadi disampaikan oleh Pak Firman bahwa
Pak itu bukanlah saksi, apalagi saksi kunci. Jadi menurut Anda apakah memang benar kasus Sutrimo bukan kasus upaya pengalihan isu? Bisa begitu, ya, Dengan landasan? dengan landasan, karena kan ini juga Kompas TV ya, mengangkat itu konspirasi tingkat tinggi, dan ini meminta ya bahwa dari forum ini ada. Ya, dan saya pikir juga ada ya, karena menurut keterangan yang beredar ya, itu kan tidak yang pertama ada pengubahan kronologi yang di kedokteran ya, dan yang lain juga kenapa sampai rumah sakit ya begitu cepat mengkafani ya, biasanya itu diajukan dulu oleh rumah sakit, Anda siapa, itu keluarga baru boleh. Nah, kalau itu mencurigakan, rumah sakit itu harus melaporkan kepada polisi. Ada cacat prosedur menurut Anda? Ada. Ada. Ya, rumah sakit itu harus melaporkan kalau rumah sakit menduga, dan rumah sakit sudah mengatakan ada busa. Ya. Dan busa ini bukan racun, tapi di dalam tubuh kemungkinan ada berbagai macam racun. Ya, ini kedokteran forensik yang membuka. Ya, racun jenis apa? Gitu, ya. Nah, ini bisa kemungkinan tadi dikatakan apakah ini benar dibunuh atau karena penyakit ya. Dulu ada kasus di depan Salemba, waktu itu masalah otopsi masih diambil oleh universitas ya, lembaga kriminologi UI, belum di polisi. Tahun 80-an dulu masih ada kendaraan umum yang namanya oplet ya. Itu tiba-tiba di depan oplet ada orang jatuh. Nah, dugaan publik dan ini bahwa ditubruk oleh oplet itu. Lalu diotopsi bahwa ini dia meninggal karena penyakit malaria yang akut. Dia menyeberang ya, tiba-tiba jatuh ya. Nah, ini kenapa ada dugaan, kenapa enggak buru-buru polisi itu diberitahukan oleh yang menemui siapa? Sutrimo. Di klinik ya. Dan dia ada busa ya. Terlambat dan dia mengaku sakit sekali. Nah, apakah itu juga terjadi karena penyakitnya itu? Oke, Ya. baik. Saya Mas Nova, apakah juga terkait dugaan pengalihan isu kasus Febri ini, seperti apa tanggapan netizen? Kalau publik netizen sepertinya tidak melihat ini semata sebagai pengalihan isu, tapi melihat ini bagian dari konspirasi. Lagi dugaan ini tidak bisa dilepaskan dari kasus Pak Febri seperti itu, dan harus dilihat dalam konteks itu. Kalau hanya pengalihan bahwa ini, dan bukan hanya pengalihan tapi juga pesan agar jangan macam-macam dengan kasus Sutrimo bisa diperlakukan seperti itu faktanya atau data kami menunjukkan tidak terlalu banyak percakapan tentang itu. Tetapi concern publik balik lagi, Febri ini high level kasus. Jadi banyak sekali mungkin yang terlibat di sana, level-level petinggi yang mungkin terlibat di sana, orang-orang besar yang terlibat di sana. Dan Sutrimo hanya salah satu pion saja atau salah satu pesan saja seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak, meskipun ada tidak terlalu kuat. Baik, kita lanjutkan lagi nanti dialog kita, saudara, tetap bersama kami di Bola Liar.